jadi saya sangat senang sekali. Jadi gini, dulu itu dibuat komunitas. Jadi kan kalau kita mahasiswa punya sebuah keinginan bahwa ayo dong kita biasanya ya kalau misalkan mahasiswa itu kegiatan aktivisnya itu adalah aktivis politik. Kalau misalkan aktivis ya kayak BEM, ya. Maksudnya politik itu bukan partai, BEM, ya MPR, atau misalkan seni dan olahraga. Nah kemudian akhir-akhir ini banyak sekali inspirasi di mana kita banyak kemudahan untuk membuka bisnis, kita banyak diberikan keleluasan dengan ilmu yang kita miliki, dengan kreativitas yang kita miliki, kita bisa yang namanya memunculkan ide kita dalam bentuk bisnis. Nah kejadiannya seperti ini. Biasanya pengusaha apalagi yang masih muda bisa jadi kan pengen untung, memang pengen untung, bukan bisa jadi lagi, pasti pengen untung ya. Nah umumnya karena mengejar keuntungan ini jarang sekali di antara kita para pengusaha, apalagi pengusaha muda itu yang peduli dengan yang lain. Contoh, saya misalkan sama Mas Rizky, kita berdua punya bisnis. Kalau misalkan bisnis saya lebih gede daripada Mas Rizky, padahal kita mulainya bareng-bareng, biasanya terbesit sebuah perasaan, wah gila, ini bisa gede. Gimana kalau misalkan gua hambat? Gimana kalau misalkan saya hambat dia, biar dia tidak jadi besar? Sehingga apa? Kalau misalkan saya minta informasi ke Mas Rizky, akan ditutup. Saya minta apa? Dengan alasan apa? Persaingan bisnis. Saling nggak peduli. Banyak kejadiannya, mulai dari kita buka kios di Tanah Abang, ini dari pendirinya Pak Roni yang buka kios di Tanah Abang, bangkrut di sana, kemudian tidak dipedulikan dan sebagainya. Sehingga kita bertanya-tanya di sini, sebenarnya kita bisnis buat apa? Kita ngapain sih bikin bisnis? Why bikin bisnis? Kenapa? Kita semua di sini, pasti semua di sini kayaknya ingin bisnis dulu ya. Kalau misalkan emang belum punya bisnis pasti ingin. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan kita sampai seperti itu, kita menutup-nutupi sesuatu, kita takut menjadi miskin, kita takut rezeki kita diambil orang lain. Pertanyaan saya, Mas ingin berbisnis itu buat apa? Mas Mbak di sini ingin berbisnis itu buat apa? Yang ingin berbisnis biar kaya, nggak usah ragu-ragu. Satu, nggak usah ragu. Jujur aja, yang ingin bisnis biar kaya harta ya, maksudnya uang berlimpah ya, rumah ya, mobil, siapa? Nggak masalah. Siapa? 1, 2, 3, semuanya ya, semuanya. Akan nonsens kita bikin bisnis kalau nggak untung dan nggak menghasilkan dan tidak membuat kita jadi sejahtera secara. Pertanyaannya, ketika itu semua sudah tercapai, apa yang Anda lakukan? Pengen lebih kaya lagi. Baik, pengen lebih kaya lagi kita anggap ya, misalkan sekarang target 1 miliar. Berarti kalau 1 miliar itu sudah tercapai, selanjutnya apa? 2 miliar. Dilipat lagi 2, dilipat lagi 3, sampai terus triliun. Kalau udah sampai triliun, 2 triliun. Kejadiannya misalkan seperti itu. 2 triliun kita misalkan udah di usia 70 tahun, kita udah punya aset senilai 70 triliun misalkan, kemudian kita meninggal dunia. Berapa yang dibawa? Setelah mati. Berapa yang kita bawa setelah mati? Filosofi inilah kemudian yang melandasi nilai-nilai kehidupan. Anda, kita semua, bisnis dibuka, kita buka bisnis, kita kaya raya, sebagainya. Namun, ketika hal itu tidak bermanfaat buat orang lain, ketika itu tidak bisa menjadi inspirasi yang lebih baik untuk orang lain, ketika itu tidak bisa membuat orang lain lebih baik, maka buat apa kita berbisnis? Sesimpel itu. Jadi kalau teman semua, ibaratnya kita sukses, kita memang harus kaya. Namun ketika kita kaya kita bukan buat diri kita sendiri. Berapa banyak di Indonesia ini hal-hal yang masih perlu kita perbaiki. Kita kalau masalah pendidikan, masih banyak yang nggak sekolah. Kita kalau masalah kemiskinan, masih banyak yang nggak bisa makan. Dan seperti itu. Awalnya tidak tadi bentuk. Oleh karena itu kita punya semangat untuk bersilaturahmi. Kita punya semangat untuk berbagi nggak mesti uang. Kita semangat untuk berbagi ilmu.
Kita semangat untuk berbagi wawasan. Kita semangat untuk berbagi inspirasi. Karena kita bisnis bukan sekedar bisnis, tapi kita bisnis agar kita bisa menggerakkan orang lain. Oleh karena itu, akan sangat lucu buat teman-teman PDA kampus yang merasa kalau dia berbagi sesuatu yang bermanfaat, dia merasa rezekinya hilang. Bagi orang-orang PDA, ketika dia berbagi, ketika dia memberikan sesuatu yang positif, maka di saat itu juga, insya Allah pasti rezeki dia akan bertambah, akan berlipat. Karena rezeki tidak akan tertukar. Rezeki itu tidak akan tertukar. Nah, oleh karena itu dicetuskanlah Agen 18 PDA. Saya kemudian menginisiasi bahwa mahasiswa ternyata memang perlu kita luruskan kembali niat kita dalam berbisnis. Saya adalah latar belakang orang yang berbisnis itu karena pengen nyari duit. Tapi akhirnya ya seperti itu kan, ketika kita sudah punya uang, ketika kita sudah punya kelimpahan, tapi ketika kita tidak punya semangat untuk berbagi, akhirnya apa, uang itu habis buat diri kita. Kita beli apa, kita beli apa, kita beli apa, habis. Kita beli ini, kita beli itu, foya-foya, habis. Akhirnya bermanfaatnya. Nah, dari itu, ini saya mungkin perlu meluruskan dulu untuk masalah nilai. Jadi kemudian saya punya banyak komunitas di kampus tentang kewirausahaan. Dia berkata bahwa ketika kita misalkan ingin kaya, ketika kita misalkan ingin jadi orang yang punya passive income, punya income di atas rata-rata, jadilah pengusaha. Tapi jarang sekali, atau bahkan tidak ada komunitas manapun yang dia berkata, memang kenapa saya harus jadi kaya? Ngapain saya harus jadi kaya? Apakah saya kaya hanya untuk diri saya sendiri? Apakah saya kaya agar saya bisa dibilang hebat sama tetangga sebelah saya? Apakah saya bisa kaya agar ketika saya lewat dengan mobil versi saya dibilang hebat oleh orang-orang yang saya kenal? Apakah seperti itu? Pertanyaan why jauh lebih penting daripada uang dalam bisnis. Anda bisa berkuat-kuat, saya ingin punya aset 5 miliar, saya ingin punya 100 cabang. Tetapi satu pertanyaan yang perlu dijawab adalah why? Kenapa kita harus punya 100 cabang bisnis? Kenapa kita harus misalkan jadi supaya beras internasional? Ya, internasional itu, internasional. Kenapa kita? Orang yang basis why-nya kuat, dia menjalankan bisnis tidak ada sekedar bisnis. Tetapi apa? Bisnis di sini adalah untuk tabungan dia ketika dia sudah melewati hidup di dunia ini. Itu awalnya PDA untuk mudah-mudahan mumpung sekarang ada PDA Kampus Jogja, nilai-nilai ini yang bisa tetap dijaga, saling membantu, saling berkolaborasi. Karena ketika bisnis kita pun besar, jika kita tidak berbagi juga akan. Saya punya pengalaman banyak, takut rezeki kita habis, justru malah Allah pun cepat bisa rezeki. Tapi ketika kita merasa bahwa kita diberikan keberlimpahan, insya Allah rezeki kita justru datang tidak diduga-duga. Ini udah saya terapkan berkali-kali gitu ya. Yang pertama, nilai-nilai. Yang kedua, saya ingin berpesan tentang pengurus. Jadi selama di Rakernas kemarin kita dipertegas kembali bahwa kalau teman-teman misalkan anggota media kampus, misalkan saya lebih fokus kepada pengurusnya. Ada Mas Rizky, ada Mbak Sevi, ada Mas Miftah dan sebagainya. Pengurus PDA kampus adalah pelayan bagi anggota-anggotanya. Mungkin di kepengurusan PDA kampus Jogja, kita akan sangat sering menemui teman-teman yang ingin masuk ke PDA kampus yang punya satu tujuan, di mana bisnis saya bisa berkembang ketika saya masuk ke PDA kampus. Pasti ada seperti itu. Pasti ada orang-orang yang ingin masuk ke PDA kampus berpikir bahwa apa yang bisa PDA kampus berikan ke saya agar saya bisa mengembangkan bisnis saya. Akhirnya dia masuk PDA. Bagi pengurus, maka niatnya bukan seperti itu. Pengurus adalah pelayan bagi teman-temannya, anggota-anggota yang ada di PDA kampus. Pelayan di sini maksudnya apa?
Pelayan di sini adalah memfasilitasi teman-teman yang ingin. Tadi kalau misalkan anggota ya, menurut teman-teman masih anggota, ingin bisnisnya berkembang, sementara buat teman-teman pengurus adalah pelayannya. Oleh karena itu nanti, ketika misalkan terjadi regenerasi, saya harap teman-teman bisa memilih pengurus yang memang mentalnya itu adalah mereka yang mental melayani, bukan mental apa yang gue dapat dari sini. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Saya akan kasih contoh. Misalnya saya dibilang berkali-kali oleh Pak Fauzi Rahmanto. Pak Fauzi Rahmanto itu adalah ketua TDA Pusat, mentor saya juga. Dia bilang seperti ini, Mas Ari sekarang sudah ditugaskan sebagai ketua TDA kampus. Maka Mas Ari ini adalah pelayan bagi semua mahasiswa yang ingin bergabung komunitas TDA kampus. Konsekuensinya sebagai ketua adalah belusuan. Kalau bahasanya cukup. Belusuannya kayak gini. Ini belusuan. Depok, saya belusuan ke Jogja, belusuan ke Malang, belusuan ke Surabaya, belusuan ke Semarang. Besok saya punya jadwal belusukan ke Bandung. Ada lagi nanti jadwalnya belusuannya ke Cirebon dan sebagainya. Sudah dijadwalin. Roadshow-nya ada.